Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afi Aurazil Fadila, NIM 12. Saya di sini akan mempresentasikan hasil UTS saya mata kuliah Teknik Konversi dan Konservasi Energi. Yang pertama, proses pembentukan batu bara. Batu bara di dunia umumnya berasal dari zaman karbon, yaitu sekitar 300 juta tahun yang lalu. Pada era tersebut, iklim bumi adalah tropis, sehingga banyak sekali tumbuhan subur di bumi. Ini merupakan kenampakan pada saat zaman karbon. Batu bara berasal dari tumbuhan yang tua dan telah mati yang menumpuk serta tertimbun. Terjadinya pergeseran kerak bumi akan menjadikan timbunan itu semakin dalam dan semakin tebal. Kemudian, bakteri aerob akan menguraikan tumbuhan mati menjadi karbon. Proses pembentukan batu bara dibagi menjadi dua tahap, yaitu beatification atau tahap penggambutan dan yang kedua qualification atau tahap pembatubaraan. Pada tahap yang pertama, yaitu beatification atau tahap penggambutan adalah proses pembuatan gambut harus terdapat keseimbangan biotektonik yang tidak terganggu agar bisa terbentuk kondisi lingkungan untuk membentuk batu bara. Keseimbangan batu bara berkaitan dengan kecepatan penurunan cekungan dan kecepatan pengisian tumbuhan ke dalamnya. Kondisi tidak seimbang menyebabkan batu bara tidak bisa berkembang dengan baik. Ini ilustrasi untuk tahap penggambutan, di mana kondisi awal tumbuhan-tumbuhan yang telah mati akan berada di posisi atas. Kerak bumi yang bergerak akan membuat gambut-gambut tersebut akan menjadi turun, kemudian tertimbun. Yang kedua adalah qualification atau tahap pembatubaraan. Proses ini mengubah gambut menjadi batu bara akibat adanya pengaruh tekanan dan peningkatan temperatur karena adanya pembebanan sedimen dalam kurun waktu yang lama. Pada tahap ini terjadi peningkatan kandungan karbon dan penurunan kandungan oksigen dan air. Semakin lama, pit atau gambut tersebut akan tertimbun semakin dalam. Semakin dalamnya tersebut akan adanya pengaruh tekanan dan juga akan meningkatkan temperatur. Semakin dalam, batu bara akan semakin baik. Yang kedua, dampak pemanasan global terhadap flora dan fauna. Pemanasan global akan menyebabkan perubahan iklim global. Baik flora dan fauna yang menggantungkan hidupnya pada iklim akan mengalami beberapa dampak secara langsung. Yang pertama adalah species range atau cakupan jenis. Perubahan iklim berdampak pada temperatur dan curah hujan. Hal ini mengakibatkan beberapa spesies tidak dapat menyesuaikan diri, terutama spesies yang mempunyai kisaran toleransi yang rendah terhadap fluktuasi suhu. Yang kedua adalah perubahan fenologi, menyebabkan pergeseran dalam siklus yang reproduksi pada pertumbuhan dari jenis-jenis organisme. Contohnya adalah migrasi burung yang terjadi lebih awal dan menyebabkan proses reproduksi terganggu karena telur tidak dapat dibuahi. Ketiga adalah perubahan interaksi antar spesies. Dampak yang iklim perubahan akan berakibat pada interaksi antar spesies. Hal itu membuat ekosistem tidak berfungsi secara ideal. Yang keempat adalah laju kepunahan meningkat. Pada flora dan fauna terdapat pula dampak yang secara tidak langsung. Yang pertama adalah dampak terhadap ekosistem hutan. Ekosistem hutan mengalami ancaman kebakaran hutan yang terjadi akibat panjangnya musim kemarau. Yang kedua adalah dampak daerah kutub. Peningkatan suhu bumi rata-rata sebesar 10 derajat Celcius. Spesies-spesies yang tinggal di kutub seperti penguin, anjing laut, dan beruang kutub juga akan mengalami kepunahan akibat mencairnya sejumlah es di kutub. Yang ketiga adalah dampak ekologis bagi wilayah pesisir atau mangrove. Pemanasan global diperkirakan akan meningkatkan suhu air laut. Kenaikan suhu air laut ini berakibat pada peningkatan potensi kematian dan pemutihan terumbu karang. Yang ketiga adalah opini mengenai penggunaan energi di masa COVID-19 di dalam sektor industri. Pandemi COVID-19 telah meluas ke penjuru belahan dunia. Banyak negara yang melakukan lockdown. Upaya pemerintah mengenai social distancing,
quarantine and isolasi membuat semua aktivitas pun dibatasi, mengharuskan masyarakat untuk aktivitas bekerja dan belajar dialihkan di rumah. Gedung, pusat perkantoran, mal, pabrik, sekolah pun ditutup. Perubahan tempat kerja dan pengurangan aktivitas di sektor industri tentu akan berdampak pada penggunaan energi. Contoh pada industri-industri Tiongkok. Penggunaan batu bara di 6 pembangkit listrik terbesar Tiongkok pun turun 40%. Di Jakarta, penggunaan listrik di mal turun hingga 10%, hotel turun 18%, dan perkantoran turun 39%. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.